Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semangat semuanya. Tadinya kalau nggak semangat saya mau ada pantun Bapak Ibu. Tapi alhamdulillah semuanya jawabnya semangat. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali nikmat. Di antaranya yaitu dua nikmat yang biasanya kita sebagai hambanya selalu melalaikan nikmat tersebut, yaitu yang pertama nikmat sehat, lalu yang kedua nikmat waktu luang. Terkadang Allah berikan kita kesehatan, akan tetapi kita lupa bagaimana cara mensyukurinya. Lalu yang kedua nikmat waktu luang, terkadang Allah memberikan kita banyak sekali waktu luang, tetapi kita gunakan untuk hal-hal yang kurang berguna. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana atas perjuangan beliau, atas gigihnya beliau dalam memperjuangkan Islam, alhamdulillah Islam dapat kita rasakan hingga saat ini. Baik jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kurang lebih 1400 tahun yang lalu terjadi sebuah peristiwa yang sangat spektakuler. Apa gerangan peristiwa spektakuler tersebut? Ada yang tahu Bapak Ibu? Betul sekali. Jangan malu-malu Bapak Ibu untuk jawab. Apa gerangan peristiwa spektakuler tersebut? Nah, peristiwa spektakuler tersebut adalah Isra Mi'raj, yaitu diperjalankannya Nabi Muhammad SAW menuju langit dan bertemu dengan Sang Penciptanya. Mengapa dinamakan Isra? Yaitu diperjalankan. Isra Mi'raj yaitu diperjalankannya Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit pertama, kedua, ketiga, 4 sampai ke 7, lalu dilanjutkan menuju ke Sidratil Muntaha dan berdialog dengan Allah. Lalu setelah selesai berdialog, maka Nabi Muhammad turun ke bumi. Sedangkan pada saat itu perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa pada saat itu menggunakan kuda kurang lebih 1 bulan, PP 2 bulan. Sedangkan pada saat itu Allah menyebutkan perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menuju langit itu Allah menyebutkan lailam atau sebagian malam. Kalau semalaman berarti kan dari habis maghrib sampai subuh gitu. Sedangkan Nabi ini perjalanan hanya membutuhkan waktu sebagian malam saja. Berarti subuh udah nyampe lah, sebelum subuh udah di rumah gitu. Nah, jamaah. Nah, pada saat itu warga Mekah tidak ada yang percaya sama omongan Nabi Muhammad. Bahkan Abu Jahal pun mengatakan, wah gila ini Muhammad, mana ada dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, berangkat tadi malam, sekarang pagi udah di sini gitu kan. Wah ngayal ini mas. Kita pun ya misalkan sekarang ada orang bilang, saya habis dari Amerika tadi malam, sekarang udah di sini, masih kita menganggap wah gila nih orang, tadi malam berangkat sekarang pagi udah ada di sini.
Abu Jahal pun bilang seperti itu. Wah gila nih Muhammad, mana ada dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, berangkat tadi malam sekarang udah ada di sini gitu kan. Ngayal nih mesti. Nah setelah itu perjalanan Nabi Muhammad ke Mekah ke langit itu untuk bertemu Allah hanya sebagian malam, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Subhanalladzi asra bi'abdi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula linuriyahu min ayatina ila akhir ayat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, kurang lebih arti dari ayat yang telah tadi disebutkan itu subhanalladzi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram menuju masjidil aqsa. Yang namanya diperjalankan berarti kan Allah yang aktif, Allah yang ngatur semuanya. Nabi Muhammad tinggal terima beres, betul nggih? Namanya juga diperjalankan. Contoh seperti ini, Bapak Ibu dari rumah tadi berangkat jam 8, jam setengah 8 misalkan, berangkat dari rumah setengah 8 sampai sini jam 8. Tanpa Bapak Ibu sadari ada semut yang ikut di kantong Bapak Ibu sekalian, tanpa Bapak Ibu sadari. Lalu Bapak Ibu dengar ceramah misalkan sampai jam 9 paling lama ya, misalkan sampai jam 9 dengar ceramah, lalu pulang, semut yang ada di kantong Bapak Ibu tersebut cerita ke teman-temannya, wahai saudara bangsa semut, sesungguhnya saya habis dari ANT konveksi. Yang lain bilang, mana ada kau dari sana, kau berangkat tadi pagi sekarang udah ada di sini, nggak mungkin. Kau keluar dari rumah, kau ke injak sama orang, mati kau. Mana ada kau, ngarang kau. Betul saya berada di ANT konveksi tadi pagi karena saya tidak berjalan kaki. Kalau saya berjalan kaki, betul saya keinjak mobil nanti di jalan, betul saya keinjak orang nanti di jalan, tapi saya tidak berjalan kaki. Akan tetapi jamaah-jamaah sekalian yang berjalan kaki, saya hanya menumpang di sakunya. Nah maka dari itulah saya bisa berada di ANT konveksi tadi pagi dan bisa balik secepat ini. Begitulah kita seharusnya memaknai kejadian Isra Mi'raj tersebut. Bukan Nabi Muhammad yang mau, melainkan Allah yang menginginkan. Maka dari itulah bukan hal yang sangat mustahil hal tersebut terjadi, begitu. Dari ayat yang tadi telah disebutkan muncul pertanyaan, kenapa sih Nabi diisrokan gitu? Apa alasan Nabi diperjalankan gitu? Dalam Islam ada 2 tahun yang namanya aneh-aneh, Bapak Ibu. Yang pertama ada yang namanya tahun gajah. Tahu nggih tahun gajah? Tahun dilahirkannya Nabi Muhammad gitu. Tahun gajah. Kenapa sih dinamakan tahun gajah? Ada yang tahu? Aduh, sepertinya malu-malu ini. Kenapa dinamakan tahun gajah, Bapak Ibu? Oh gitu. Mungkin sebenarnya Bapak Ibu udah tahu semuanya gitu, cuma malu-malu lah. Pasti ya, betul. Dinamakan tahun gajah itu karena pada saat Nabi Muhammad lahir bertepatan dengan pasukan gajah yang ingin menyerang Ka'bah. Akan tetapi dengan kehendak Allah pasukan tersebut dihancurkan. Lalu yang kedua, tahun yang aneh itu tahun duka cita. Ada yang pernah dengar tahun duka cita, Bapak Ibu? Pernah mungkin ya? Nah, betul. Tahun duka cita itu tahun dimana wafatnya orang yang sangat mencintai dan dicintai oleh Rasulullah SAW di tahun yang sama, yaitu yang pertama ada kakek Nabi Muhammad yaitu Abdul Muthalib gitu.
dan yang kedua istrinya beliau, yaitu Khadijah. Mereka orang yang sangat mencintai dan dicintai oleh Nabi Muhammad, wafat di tahun yang sama, maka dinamakan tahun duka cita, karena pada saat itu Nabi Muhammad merasakan yang misalkan duka cita yang sangat dalam gitu. Kalau bahasa zamannya sekarang ya galau banget lah, waktu itu galau. Istrinya meninggal, kakeknya yang mencintai dia meninggal gitu. Kehilangan dua orang yang sangat beliau sayangi dan mereka sayang kepada beliau gitu. Pada tahun yang sama, galau berat. Nah, pada saat galau itulah Allah memerintahkan melalui malaikat Jibril, "Ya Jibril, jemputlah kekasihku Muhammad. Saya ingin mengajaknya jalan-jalan." Bukan jalan-jalan ke Bali tentunya, bukan jalan-jalan ke Alkit, bukan ke Gunung Kidul, ke pantai, bukan healingnya, bukan kayak gitu. Akan tetapi langsung dipertemukannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk menghibur beliau tadi karena bersedih itu. Nah, misalkan kita nih Pak Bu diundang sama keraton, pasti rasanya bangga banget, betul gitu. Baru diundang sama keraton rasanya bangga. Tapi ini diundang sama Allah langsung untuk bertemu langsung, nggak kebayang loh gimana bangganya. Nah, pada saat itu muncul lagi pertanyaan, kenapa sih harus dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa baru ke atas langit gitu? Kan bisa dari Masjidil Haram langsung ke atas. Boros banget sih. Harus ke Masjidil Aqsa dulu baru ke langit gitu kan. Lah, tadi dalam ayat tadi Allah sudah menjelaskan, yaitu linuriyahu min ayatina, untuk menunjukkan sebagian kebesaran kami. Itulah alasan mengapa harus ke Masjidil Aqsa dulu lalu ke langit gitu kan. Nah, apa saja sih yang dipertunjukkan Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Perumpamaannya yaitu Nabi Muhammad melihat seorang petani yang dimana ia menanam satu biji, ia tanam, hebatnya ketika ia tanam tumbuh langsung tumbuh menjadi pohon. Hebatnya lagi ketika tumbuh langsung berbuah. Luar biasanya ketika berbuah ia petik, tumbuh lagi buah tersebut. Lantas Nabi Muhammad berkata, "Ya Jibril, siapakah dia? Masa nanam langsung tumbuh, nanam panen, sedangkan di tempat saya Bu, Pak, nanam gagal." sedangkan dia nanam panen di tempat saya tuh nanam nggak mesti panen gitu. Pasti gagal, kadang gagal itu. Nah, lalu Jibril menjawab, "Ya Muhammad, sesungguhnya dia adalah hambamu yang dimana dulunya dia memiliki lahan, ia gunakan untuk membangun masjid, ia gunakan untuk sedekah. Ketika ia di dunia ia sering bersedekah. Ia punya lahan, ia gunakan untuk fakir miskin. Ia mempunyai lahan, ia gunakan untuk orang-orang membutuhkan. Ia mempunyai lahan, dia gunakan untuk membantu janda-janda tua dan seterusnya." Maka ketika kita mampu di dunia ini, ketika kita masih memiliki kelebihan, kita bantulah kekurangan-kekurangan, kita ringankan beban-beban saudara kita semampu kita, karena itulah akan menjadi panen di akhirat kelak. Lalu seterusnya Nabi melihat seseorang yang kukunya terbuat dari tembaga neraka, lalu ia mencabik-cabik mukanya sendiri, ia merobek-robek mukanya sendiri, lalu ia memakan bangkai di depannya. Lantas Nabi bertanya, "Wahai Jibril, siapakah dia?" Lantas Jibril menjawab, "Dia adalah orang yang suka membicarakan kejelekan orang lain." Pertemuan kemarin pas disampaikan sama Ustaz Ridho sudah dijelaskan dia. Lalu beliau melanjutkan perjalanan dan diperlihatkan lagi ada seorang yang pikulnya dibebani, dalam bahasa Indonesianya kayak gini. Di pundaknya ia terdapat suatu beban, ia berkata, beratnya gitu.
ia tambah lagi bebannya, berat kali ini. Ia tambah lagi berat, berat sekali ini. Tapi ia tambah terus. Ia tahu berat, akan tetapi ia tambah terus bebannya. Lantas Nabi Muhammad bertanya lagi, Jibril, siapa orang itu? Udah tahu bebannya berat, tapi ia tambah lagi. Udah tahu ia merasa keberatan, akan tetapi ia tambah lagi beban tersebut. Lantas Jibril menjawab, wahai Muhammad, sesungguhnya itu adalah orang yang diberikan beban, akan tetapi tidak mampu bertanggung jawab. Sesungguhnya ia yang diberikan amanah, akan tetapi tidak mampu menjaga amanah tersebut. Presiden yang tidak bisa menjalankan dirinya menjadi presiden. Gubernur yang mana ia tidak mampu, akan tetapi ia menjalankan diri sebagai gubernur. Simpelnya ketua RT, sebenarnya nggak mampu, cuma ia maksa menjadi ketua RT. Kalau dia tidak bisa bertanggung jawab atas amanah tersebut, nanti di akhirat maka akan seperti itu. Pundaknya sudah diberikan beban, ia tahu berat, berat. Ia tambah lagi, udah tahu berat, berat. Ia tambah lagi, berat. Ia tambah terus dan terus. Ia sadar berat, tapi ia tambah terus. Sampai akhirnya menuju Sidratil Muntaha, lalu lanjut ke Mustawa. Nah, ketika di Mustawa tersebut, Jibril berkata, Muhammad, saya hanya bisa mengantarkan sampai sini saja. Karena saya kalau lanjut, maka saya akan hangus. Nabi Muhammad berkata kan, pertama kali ke langit gitu kan, kayak bingung dong kalau sendiri gitu. Ibaratnya kalau sekarang tuh, masa saya sendiri, bingung lah saya gitu, nggak tahu saya. Temenin saya dong. Jibril berkata, tidak bisa Muhammad, hanya engkau lah yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau saya ikut masuk, nanti saya hangus. Akhirnya Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan dan terdengarlah salam dari Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana bunyinya? Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Lalu jawabnya seperti apa? Assalamualaikum. Gimana Bapak Ibu? Salam. Paduh. Jawabnya yang terdapat di tahiyat, betul. Nah, makanya ketika sholat itu jangan terburu-buru, karena sholat itu berdialog antara Allah dengan hambanya gitu kan. Yang namanya dialog, kami berbicara, jamaah sekalian mendengarkan, betul gitu. Jamaah berbicara, kami mendengarkan. Kalau kami berbicara, jamaah berbicara, itu bukan berdialog namanya, bertengkar. Karena saling ngomong gitu, adu mulut. Nah, maka itu ketika kita sholat itu harus tartil dalam membaca, karena sholat tidak sembarangan, betul gitu. Ada rukunnya, ada tata tertibnya yang harus ditaati gitu kan. Karena tuh sholat juga dialog antara Allah dengan hambanya, makanya harus khusyuk, harus fokus. Nah, jangan terburu-buru. Kenapa sholat terburu-buru? Udah biasa kok, dari kecil saya sholat udah hafal. Kalau sudah hafal itu harusnya Allahu Akbar, ya Allah, doanya sama kayak kemarin, gerakannya sama kayak kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau hafal kayak gitu. Karena itu bentuk paling dasar itu kan, sudah dijelaskan berkali. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika tadi Nabi di atas, ketika Nabi berdialog dengan Allah, nah Nabi bertanya kepada Allah, ya Allah, hambaku kan orangnya kecil-kecil, umurnya pendek-pendek. Bayangkan Nabi Nuh dahulu ketika memohon kepada Allah 900 tahun doanya baru terkabulkan. Sedangkan sekarang umat Nabi Muhammad yang umurnya ratusan tahun itu sedikit sekali, bisa dihitung. Umur yang di atas 100 tahun itu sedikit sekali. Rata-rata 60 tahun, 70 tahun sudah panen. Betul nggih? Rata-rata segitu, karena memang sudah ditetapkannya segitu. Makanya Nabi Muhammad meminta kepada Allah, ya Allah, umat saya kecil-kecil orangnya, umat saya tidak kuat-kuat, maka tolong berikanlah kami keistimewaan. Lantas Allah memberikan kepada Muhammad, saya berikan kepada engkau suatu keistimewaan, suatu amal yang dimana saya tidak pernah memberikan sebelumnya kepada yang lain.
Yaitu apa amal tersebut? Yaitu sholat 50 waktu. Sholat 50 kali dalam sehari semalam. Lantas Muhammad turun, ketika di langit beliau bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa berkata dalam bahasa Indonesia kayak gini mungkin. Muhammad, dapat oleh-oleh apa engkau dari Allah? Alhamdulillah, Muhammad terjawab, saya mendapatkan amalan sholat 50 kali dalam sehari. Banyak kali gitu kan Nabi Musa. Umat saya pun yang badannya besar-besar, yang umurnya panjang-panjang, yang kuat-kuat, tidak kuat itu melakukan amal tersebut. Kau mintalah sama Allah, kau mintalah, kuranginlah. Akhirnya Nabi Muhammad kembali ke atas, lantas dikurangi 5. Ia turun lagi, bertemu lagi dengan Nabi Musa. Nabi Musa berkata, masih banyak itu, kau kurangin lagi, minta sama Allah. Nabi Muhammad naik lagi, naik turun, dikurangi 5, sampai akhirnya sisalah 5. Lalu Nabi Musa berkata lagi, bos, masih banyak itu bos, masih banyak itu, kurangin lagi. Nabi Muhammad berkata, Nabi Musa, ibaratnya kalau zaman sekarang ya, Nabi Musa, kalau saya naik lagi ke atas, saya tidak dapat apa-apa nanti. Sisa 5 ini, saya sudah lihat saja besok. Kayaknya ini gampang deh, bisa lah umat saya gitu. Yang dikhawatirkan oleh Nabi Musa terjadilah sekarang. Betul gitu. Sholat 5 waktu masih banyak yang mungkin melalaikan itu. Padahal baru 5. Coba bayangkan ketika sholat 50 waktu itu terjadi gitu. Bangun tidur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mau masak baru motong bawang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang bapak-bapak baru mau naik motor mau berangkat kerja, hayya 'alas shalah. Gimana mau cari duit? Nggak ada waktu buat dagang, nggak ada waktu buat kerja gitu kan. Nggak ada waktu buat makan, mungkin 50 kali dalam sehari semalam. Bayangkan nggak ada waktu istirahat gitu kan. Mau tidur, hayya 'alal falah. Waduh, berat itu. Allah sudah memberikan keistimewaan kepada umat Nabi Muhammad, yaitu tadi berupa sholat 5 waktu itu. Sesampainya Nabi Muhammad di bawah, Nabi Muhammad menceritakan, mengumumkan kepada masyarakat Madinah, ya ayuhan nas, wahai masyarakat Madinah, sesungguhnya saya telah melakukan perjalanan dari Masjidil Aqsa. Lantas dipotong pidato Muhammad oleh Abu Jahal. Wahai warga-warga gitu, inikah Muhammad yang kau percayai sebagai nabi adalah pembohong? Ya wajar mungkin dia berkata seperti itu, karena emang tidak masuk akal gitu, tidak masuk logika. Ya, karena mereka lupa bahwasanya melakukan perjalanan itu bukan Nabi Muhammad, melainkan Allah lah yang memperjalankan Nabi Muhammad tersebut. Bukan kehendak Nabi Muhammad, melainkan kehendak Allah. Makanya hal tersebut tidak mustahil. Inikah Muhammad yang kau percayai sebagai nabi adalah pembohong. Lantas meskipun pada awalnya memang tidak banyak yang percaya, hanya sebagian saja, tetapi kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad bukanlah orang yang gampang menyerah. Muhammad orang yang gigih, orang yang bersabar. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hikmahnya seperti ini Bapak Ibu. Nabi Muhammad saja memiliki banyak sekali masalah, memiliki banyak sekali cobaan. Khadijah meninggal, masalah. Kakeknya Abdul Muthalib meninggal, masalah itu bagi Muhammad. Sangat sedih. Akan tetapi Allah tidak memerintahkan kepada Muhammad untuk berpuasa. Allah tidak memerintahkan untuk naik haji. Tidak. Akan tetapi Allah memerintahkan kepada Muhammad ketika peristiwa tersebut, ista'inu bis-sabri was-shalah. Bersabarlah dan menunaikan salat. Maka dari itu kita ketika mempunyai masalah, ketika mungkin banyak hutang, ketika banyak masalah sama keluarga di rumah, sama anak, sama suami, sama istri, gitu. Mungkin yang masih belum menikah sama bapak ibunya, maka yang dilakukan apa? Bersabar.
bersabar, setelah itu ambil air wudhu, sholat. Kalau yang sholatnya beneran, kalau yang sholatnya serius, hatinya tenang. Kalau yang nggak serius biasanya masih deg-degan, masih kepikiran masalah yang tadi. Makanya sabar dulu, sabar, tenangkan diri, relax gitu kan. Habis itu baru ambil air wudhu, sholat. Allah memerintahkan hal itu. Ketika kita banyak masalah itu, ya sabar, sholat. Bukan hal yang lain. Bukannya ketika banyak masalah, Allah tidak memerintahkan pergilah ke tetanggamu, ceritalah ke mereka. Enggak, Allah cuma memerintahkan sabar, sholat. Oke, baik. Lalu yang seterusnya tadi berarti yang bisa kita ambil dari cerita tadi itu tentang sholat nih. Karena bagi yang merasa, mungkin kita merasa kok hidup ini susah sekali ya, kok saya dagang nggak laku-laku, saya jualan kok nggak ada yang beli, sekalinya ada yang beli nawar, sekali ada yang beli ngutang, gimana mau bagi nih? Maka kita melihat dulu kepada diri kita, bagaimana cara sholat kita, apakah sudah benar. Yang sholatnya sudah baik, tidak cukup sampai situ, tingkatkan lagi sholatnya, sholat sunnahnya ditingkatkan. Yang masih kurang baik, silahkan diperbaiki. Kita saling mengoreksi diri, bagaimana hidup kita, apakah lancar atau tidak. Jika tidak lancar, maka kita koreksi sholat kita, apakah sudah baik atau belum, sudah benar atau belum. Maka jika belum, ditingkatkan lagi menjadi lebih baik, lebih benar. Dan jika yang sudah benar, tingkatkan lagi, jangan mentok sampai situ, sampai sholat sunnahnya ditingkatkan lagi. Maka insya Allah akan mudah. Jika Allah yang sudah ngatur, mudah. Allah gampang kok, simple. Kalau mau hidup tenang, mau hidup gampang, hidup enak, ya udah dekati saya gitu. Nanti saya yang ngurus. Jangan malah dekatin yang lain. Mau hidup enak, dekatin saya, nanti saya yang ngurus. Caranya apa? Ya itu sholat tadi, simple gitu. Dekatin saya yang ngurus. Jangan mikirin, aduh gimana kami orang kecil, gimana mau cara naik haji. Nggak usah mikir ke situ. Dekatin Allah dulu saja. Dekatin Allah, nanti Allah yang ngurus. Bagaimana caranya? Jangan nanya bagaimana caranya. Itu Allah yang ngatur. Gampang. Tugas kita tinggal lakukan pendekatan dengan Allah, istiqomah, jangan putus-putus gitu kan. Nanti insya Allah Allah yang ngatur, semuanya akan terjadi. Tidak ada yang mustahil gitu. Mungkin kalau nggak dikabulin di dunia, nanti di akhirat kelak. Oke. Masih banyak sebenarnya cerita yang tentang Isra Mi'raj ini, tapi tetap pesan yang diambil itu tentang sholat. Karena itu tadi, mari kita perbaiki sama-sama. Kalau misalkan jadi 50 waktu kan repot gitu. Sekarang aja yang 5 waktu masih banyak yang meninggalkan, betul nih. 5 waktu itu sedikit sebenarnya kan. Kadang kita lalai sama pekerjaan rumah lah, pekerjaan di luar lah, nanggung. Nantilah 5 menit sampai maghrib belum. 5 menit sampai besok belum. Nah itu setan juga menggoda kita di situ. Udah nanti saja, sholat gampang kok. Kemarin juga ada sholat ya, ninggalin satu nggak apa-apa lah, nggak masalah lah, aman lah. Lupa sampai akhirnya tidak sholat. Kita haji sering, umroh sering, sedekah sering, istiqomah sering. Ketika mau masuk surga ditanya oleh malaikat, mana kuncinya, mana passwordnya? Aduh, ketinggalan lagi di dunia. Udah, sia-sia itu amalnya. Tapi kalau kita punya passwordnya, kita punya kuncinya, meskipun amal kita nggak sebanyak itu, kita misalkan belum haji, sedekah nggak sebanyak orang-orang yang lain, tapi kita punya passwordnya, bisa kita masuk. Nanti bisa dipertimbangkan lagi, oh ini amalnya banyak kok, kuncinya ada, oh masuk. Orang yang sering sedekah, sering umroh, kuncinya mana? Aduh ketinggalan. Udah, sia-sia tuh amalnya buat yang lain nanti. Kan lumayan yang lain dapat. Dia udah capek-capek di dunia sedekah, bolak-balik umroh habisin duit, bolak-balik haji.
membangun masjid sana sini tapi sholatnya jarang, percuma itu. Capek-capek itu, capek kena capeknya, enaknya nggak dapet, sia-sia kan. Maka dari itu sholat itu kan kunci, miftahul jannah, betul gitu. Sholat itu kunci surga. Maka dari itu ya yang paling dasar banget ini, perbaiki sholat kita agar jalan hidup kita dipermudah, dilancarkan gitu. Amin. Betul, yang mungkin yang masih banyak masalah bisa segera selesai masalahnya, betul nggih? Amin. Yang gajinya belum naik dinaikkan. Amin. Ulah semangat. Yang masih semoga dilunaskan, betul nggih? Amin. Amin. Pasti semua orang punya banyak masalah gitu kan. Coba bagaimana cara kita menghadapi masalah tersebut. Udah, kuncinya satu tadi, ngadepin masalah, sabar. Kalau udah sabar, sholat. Udah. Kalau sholatnya serius, insya Allah tenang hati kita nanti. Biar Allah yang ngurus. Kita dekatin saja Allah, kita goda Allah. Ya Allah, saya lagi ada masalah nih gitu kan. Biasanya yang perempuan nih jago goda nih. Kita goda Allah, biar Allah hatinya luluh, nanti membantu masalah kita. Jangan kita malah mikirin masalah itu, nggak usah dibikin pusing, gampang. Ya, gimana ya Allah, saya salat nih gitu. Nah, kalau Allah hatinya udah luluh, gampang, nanti masalah selesai. Meskipun yang nggak langsung instan gitu, nggak kita salat, kita doa langsung selesai masalahnya, ya mungkin enggak gitu kan, mungkin nanti ada waktu berapa hari, tapi memang nanti masalahnya selesai. Makanya kita pasrahkan saja kepada Allah, biar Allah yang ngatur semuanya. Masalah yang lain gampang. Kalau ada masalah sama suami nih, ibu-ibu mungkin patuh, nggak dibikin kopi, mau masaknya lama banget nih, anak minta ini, pusing kan, pusing. Makanya jangan dibikin pusing. Mungkin kerjaan, kerjaan banyak ini, jangan dibikin pusing kan, sente. Anaknya jalur sangu. Duit ente, jangan dibikin pusing. Sabar adiknya. Tapi tidak, bukan berarti dengan sabar, bukan berarti kita udahlah nggak usah ngapa-ngapain, sabar aja, nggak dapat kerjaan udahlah sabar aja. Ya bukan gitu juga, harus diimbangi dengan usaha gitu nih. Jangan mentang-mentang biar Allah yang ngatur. Kita sabar aja, tiduran di rumah sabar, istighfar, nggak kerja gitu kan. Nanti makan mengharapkan biar Allah nanti yang ngasih, sabar aja terus. Ya nggak gitu juga. Tetap harus usaha. Harus sampingnya dengan usaha. Nah, usaha sudah selesai, baru bisa berdoa, sambil berdoa gitu dan mendekatkan diri kepada Allah. Oke. Baik jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi sedikit cerita yang dapat kami sampaikan tentang Isra Mi'raj, yaitu diperjalankannya Nabi Muhammad dari Masjidil Haram sallallahu alaihi wasallam, dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa di Palestina. Lalu lanjut ke langit 1, langit kedua, ketiga, keempat, ketujuh, ke Sidratul Muntaha, ke Mustawa, lalu bertemu dengan Allah di Ars. Nah, dan apa yang didapat dari beliau yaitu tadi tentang sholat tadi yang sudah kami jelaskan mungkin. Mungkin ini cerita singkat dan cerita yang setiap tahun selalu diulang, betul nih, dan selalu dikenang pada bulan ini, betul nih, bulan Rajab. Dan semoga tidak hanya kita ingat kejadian tersebut, tetapi kita juga amalkan apa yang Nabi Muhammad SAW dapatkan pada kejadian tersebut. Kurang lebih jika ada salahnya itu datangnya dari diri pribadi gitu. Bila ada kurangnya itu datangnya dari diri saya pribadi. Karena saya juga bukan ustadz sih sebenarnya, saya malu dibilang ustadz nih. Saya masih kecil bu, ya Allah Pak, masih kuliah, masih semester 1 udah bilang ustadz. Ini harusnya ganti aja nih. Males ya Pak, sama ustadz yang sebelumnya, males saya. Ilmu saya belum banyak, sama-sama masih belajar gitu. Oke. Nun wal qalam mimma yasturun, unzur maqala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang ia katakan, janganlah engkau lihat siapa yang mengatakan. Jadi siapapun nanti kalau ada orang yang
menasehati Bapak Ibu sekalian, jangan lihat orangnya, dia aja gini kok, tapi lihat yang ia katakan. Selagi perkataannya itu baik, dengarkan. Tapi selagi perkataannya tidak baik, masih dengar. Jangan lihat orangnya aja gini kok, masih saya jangan gini. Jangan lihat orangnya, tapi lihat yang ia katakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.